Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semuanya? Semoga sehat selalu. Untuk materi kali ini yang kita bahas yaitu terkait dengan usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Terlihat pada layar ini gambar Muhammad Hatta dengan beberapa tokoh di sampingnya yang sedang menandatangani perjanjian meja bundar di Den Haag. Lanjut ya. Jadi gini, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia sudah damai, aman. Itu bukan berarti seperti itu. Karena ada ancaman baru dari luar. Ancaman baru dari luar itu yaitu kedatangan sekutu di Indonesia yang diboncengi oleh Nika, di mana Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih ingin berkuasa kembali di Indonesia. Ada beberapa perundingan, ya. Yang pertama ada perundingan Haute-Veluwe, perundingan Linggarjati, Konferensi Malino, Konferensi Pangkal Pinang, Konferensi Denpasar, Perjanjian Renville, Konferensi Bandung, Perjanjian Romroyen, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. Namun dari berbagai konferensi ini tidak semuanya Ibu bahas. Seperti misalkan perundingan Haute-Veluwe itu sama sekali tidak ada kesepakatan. Ya, tidak ada hasil. Karena apa? Dari kedua belah pihak ini tidak mau mengalah. Akhirnya tidak ada hasil. Baru ada hasil itu di perundingan Linggarjati. Oke. Perundingan Linggarjati ini dimulai tanggal 10 November 1946, ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Indonesia diwakili Sultan Syahrir karena pada waktu itu adalah Kabinet Syahrir I. Kemudian ada Muhammad Rum, Mr. Susanto, dan Dr. A.K. Ghani. Kemudian dari pihak Belanda, ini ada Willem Smermerhorn, kemudian ada F.D. Boer, H.J. van Mook, dan Mac van Poel. Kemudian hasilnya bagaimana? Kalau dari hasil, ini sangat merugikan Indonesia. Karena wilayah yang diakui secara de facto, secara nyata hanya meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Berarti wilayah Indonesia semakin sempit karena hanya meliputi 3 wilayah tersebut. Itu yang diakui oleh Belanda. Kemudian Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara RIS, Republik Indonesia Serikat. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Namun setidaknya ada sisi positifnya. Sisi positifnya bahwa negara Indonesia itu benar-benar ada, walaupun yang diakui hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Lanjut ya. Ternyata Belanda tidak puas dengan hasil perundingan Linggarjati. Akhirnya apa? Belanda melakukan agresi militer yang pertama. Agresi militer yang pertama ini mendapatkan kecaman dari dunia luar. Akhirnya apa? PBB menyuruh Belanda dan Indonesia untuk melakukan gencatan senjata. Kemudian dibentuklah Komisi 3 Negara sebagai perantara untuk mengadakan perundingan kembali. Nah, di sini 3 negara ini ada Australia, ada Belgia, dan ada Amerika Serikat. Lanjut. Kemudian dari Komisi 3 negara ini, mereka sebagai perantara antara pihak Indonesia dan Belanda untuk melakukan perundingan kembali, akhirnya terwujudlah perjanjian Renville. Nah, perundingan Renville ini bisa menghentikan
gencatan senjata yang bisa menghentikan agresi militer Belanda pertama. Namun dari segi hasilnya sangat-sangatlah merugikan Indonesia. Kenapa? Wilayah Indonesia semakin sempit. Kok bisa? Oke, kita lihat hasilnya ya. Yang pertama, pihak Indonesia menyetujui dibentuknya NIS, Negara Indonesia Serikat, pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. 2. Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui jejak pendapat terlebih dahulu. Ketiga, pemerintah Indonesia menarik pasukan serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Kwanmuk yang selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Jadi gini, ketika agresi militer 1, ini ada beberapa wilayah, baik itu di Sumatera, Jawa, Madura yang dikuasai oleh Belanda. Nah, di wilayah tersebut, ini Belanda akan membentuk negara federal tapi dengan jejak pendapat dahulu. Nah, berarti wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Namun, Belanda tidak puas. Akhirnya apa? Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Di dalam agresi militer yang kedua ini, Belanda berhasil menawan tokoh-tokoh Indonesia yang pada waktu itu pusat ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Malioboro, di depan Benteng Vandenberg itu ada bangunan, ya. Nah itu dulunya pernah menjadi pusat ibu kota Indonesia. Nah ini tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan kabinet pada waktu itu berhasil ditawan oleh Belanda. Namun Indonesia punya TNI, jadi mereka tidak menyerah begitu saja. Yang pada waktu itu dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Mereka melakukan serangan gerilya walaupun pemerintahan pada waktu itu ditawan oleh pihak Belanda. Dan Soekarno pun sebelum ditawan oleh Belanda sudah mengirimkan telegram kepada Safruddin Prawira Negara yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Selain itu juga mengirimkan telegram kalau misalkan PDRI ini tidak bisa, maka masih ada Amaramis yang di India pada waktu itu ya. Oke, lanjut. Nah, akhirnya ada sebuah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Nah, ini sebagai simbol perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Walaupun pada waktu itu wilayah Yogyakarta berhasil dikuasai oleh TNI, ya, walaupun hanya beberapa jam saja, namun efeknya luar biasa. Ya, efeknya Belanda mendapatkan kecaman dari dunia internasional dan didesak untuk melakukan perundingan kembali untuk membebaskan pimpinan Indonesia pada waktu itu. Kemudian lanjut ya, berhasil dibebaskan akhirnya tokoh-tokoh dari pihak Indonesia. Ini ada ada konferensi inter-Indonesia ya. Kemudian ini perundingan Meja Bundar, konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 2 November 1949. Itu ya untuk materi kali ini. Kalau lebih jelasnya minggu depan kita bahas lagi terkait perjanjian Rum-Ruyan, kemudian Inter-Indonesia, kemudian konferensi Meja Bundar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.